Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam budi luhur. Perkenalkan, nama saya Vika Siti Karoma dengan NIM 1831510969, mata kuliah Manajemen Strategi yang diampu oleh Bapak dosen Dr. Muhammad Mabrur Taufik, SAG SEMM, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Budi Luhur. Tujuan dibuat video ini adalah untuk memenuhi ujian tengah semester. Pada kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai formulasi dan safari strategi. Tujuan dari bab ini yaitu pertama kita diharapkan bisa menjelaskan definisi sukses dalam dunia bisnis, lalu menerangkan hakikat strategi, terutama bagaimana memformulasikan strategi dan memiliki strategi dari berbagai macam perspektif. Lalu menguraikan safari strategi yang menjelaskan strategi dari perspektif 10 mazhab, sejarah pemikiran strategi berdasarkan perspektif informasi, strategi dan analoginya di Taman Safari. Sukses, yaitu dapat dilihat dari prestasi perusahaan yang diukur dari kemampuannya memberikan tambahan nilai atau add value, yaitu menciptakan output yang bernilai lebih dari biaya input yang digunakan. Perusahaan yang sukses adalah perusahaan yang mampu menciptakan kapabilitas khusus pada hubungan yang dibuatnya dan juga perusahaan yang beroperasi pada lingkungan yang mampu memaksimalkan nilai dari kekhususannya. Lalu di sini ada contoh dari formula sukses, yaitu ada A dikali B dikali C dikali D sama dengan 1. A berarti alat, B berarti bekerja, C berarti cita-cita, dan D berarti doa. Jadi unsur A, B, C, D semuanya harus bernilai 1. Jika unsur A, B, C, D tidak bernilai 1 atau tidak terpenuhi salah satunya, maka ia akan bernilai 0 atau sama saja gagal. Nah, di sini ada arti sukses bagi perusahaan, yaitu karakteristik perusahaan yang sukses. Pemberian pelayanan berkualitas tinggi dari perusahaan, lalu ada inovatif dalam merespons secara cepat keinginan konsumen. Jadi di sini kita benar-benar merespons secara cepat dan tidak lambat, karena konsumen itu selalu ingin bahwa dirinya itu tertangani dengan cepat, dan karena hal tersebut jadi bisa menambah value dari perusahaan kita. Lalu juga di sini memiliki visi jangka panjang. Ini sudah pasti bahwa perusahaan yang akan sukses itu memiliki visi jangka panjang yang bisa menghandle dari jauh-jauh hari atau dari rangkaian-rangkaian program kerja perusahaan tersebut. Nah, lalu juga di sini ada kesehatan finansial. Tentu saja karena dari kesehatan finansial kita bisa mengukur bentuk operasional dari perusahaan dan kapabilitas atau profitabilitas dari suatu perusahaan tersebut. Lalu ada keberhasilan yang membuat perusahaan lain untuk menirunya. Nah, di sini keunggulan khusus diambil dari karakteristik yang tidak dimiliki perusahaan lain. Jadi dari perusahaan kita ini memiliki suatu hal khusus atau benar-benar hal yang paling berbeda dari perusahaan lain, sehingga para investor itu tertarik dalam berinvestasi di perusahaan kita. Jadi perusahaan kita ini dari segi kesehatan finansialnya itu bisa berjalan dengan baik. Lalu di sini juga harus memiliki faktor berkelanjutan atau sustainability dan kesesuaian atau appropriability dan berkelanjutan apabila dapat bertahan dalam waktu yang lama. Lalu kesesuaian itu apabila secara eksklusif mampu memberikan manfaat bagi perusahaan yang mempunyai keunggulan tersebut. Di sini ada sukses, yaitu 3 faktor dalam kinerja perusahaan yang sukses. Yang pertama ada inovasi. Nah, tentu saja dalam kinerja perusahaan ini kita harus terus berinovasi untuk menciptakan hal-hal atau suatu hal yang baru untuk memperbarui perusahaan tersebut sehingga dapat berjalan secara terus-menerus. Lalu di sini ada arsitektur atau desain dan ada reputasi. Dan tentu saja dalam reputasi ini kita benar-benar harus menjaga reputasi perusahaan, karena reputasi itu merupakan kerahasiaan dari perusahaan itu tersendiri. Lalu di sini ada formulasi strategi. Isu atau sukses merupakan lingkup dari strategi korporat atau pilihan bisnis, pasar, dan aktivitas perusahaan. Lalu ada strategi bersaing, yaitu posisi perusahaan relatif dibandingkan para pesaingnya dalam pasar yang dipilih. Nah, di sini ada mazhab yang dilihat dari formasi strategi. Di sini ada beberapa mazhab, mulai dari desain,
perencanaan, positioning, kewirausahaan, kognitif, pembelajaran, kekuatan, budaya, lingkungan, dan konfigurasi. Dan formula strateginya yang ada di sebelahnya itu banyak, ada proses penggambaran konseptual, proses formal, proses analitikal, proses pencarian ide atau visioner, terus proses mental, proses pemunculan atau emergent, lalu ada proses negosiasi, proses kolektif, proses reaktif, dan proses transformasi. Nah, di sini juga ada penggolongan mazhab. Yang pertama pendekatan preskriptif, yaitu mencakup mazhab desain, mazhab perencanaan, dan mazhab positioning. Lalu yang kedua ada pendekatan deskriptif, itu mencakup mazhab kewirausahaan, mazhab kognitif, mazhab pembelajaran, mazhab kekuatan, mazhab budaya, dan mazhab lingkungan. Lalu yang ketiga ada mazhab konfigurasi, yaitu mazhab ini berusaha mencari penyatuan, mengelompokkan berbagai elemen dari strategi atau proses pembuatan strategi, isi dari strategi, struktur organisasi dan isinya ke dalam tahap khusus, dan menjelaskan proses sebagai sebuah transformasi. Oke, sampai di sini saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam budi luhur.